Ingat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, ai wala syululul tai. I want you more than body. Lagi kare pergi. Dadaku kono. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi di channel Revi Official. Jadi pada video kali ini gue akan membagikan tutorial lagi, yaitu tutorial cara edit foto menjadi video jedak jeduk di aplikasi Allymotion. Dan untuk cuplikan hasil videonya itu sudah aku perlihatkan di awal video tadi. Dan di sini kita menggunakan lagu DJ Laulau Gamelan ya, yang sedang viral di TikTok saat ini. Dan kemarin juga ada yang request dari teman kita atau subscriber gua. Nah jadi sekarang gua buatin, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke aplikasi Allymotion-nya. Nah setelah kalian masuk, kalian langsung aja klik tanda icon plus. Lalu kalian bisa langsung aja kalian pilih aspek rasionya 4:5. Kalian sesuaikan aja dengan foto yang kalian pakai. Dan untuk resolusi kalian bisa pilih yang 1080p. Dan untuk frame rate-nya ini kalian bisa pilih yang 30 fps. Dan latar belakang kalian bisa pilih yang warna hitam. Lalu klik buat proyek. Nah di sini kalian langsung aja klik tanda icon plus lagi. Lalu kalian bisa pilih audio. Dan di sini kalian masukkan aja untuk musiknya. Dan di sini untuk musiknya aku sediakan juga di deskripsi untuk link downloadnya. Dan di sini gua skip aja ya untuk menandai detik-detik bitnya. Nanti untuk detik-detik bitnya itu aku sediakan juga di deskripsi. Kalian tinggal lihat dan kalian tandai. Oke guys, setelah kalian tandai detik-detik bitnya, setelah kalian tandai, kalian langsung aja ke bagian paling awal ya. Atau kalian bisa mentokkan ke kiri. Nah lalu setelah itu di sini kalian bisa langsung aja klik tanda icon plus lagi. Lalu kalian bisa pilih gambar dan video, dan di sini kalian masukkan aja untuk mentahan lirik teksnya ini. Nanti untuk mentahan lirik teksnya ini aku sediakan juga di deskripsi untuk link downloadnya. Dan setelah itu di sini kalian bisa klik icon volume yang berada di sini. Kalian bisa klik icon volumenya. Lalu kalian turunin aja volumenya menjadi 0 dan kalian bisa kembali. Lalu kalian bisa perbesar atau kalian zoom untuk mentahan lirik teksnya ini. Kalian bisa zoom seperti ini, kalian perbesar ya. Kalian usap pakai dua jari kalian. Seperti ini kalian usap ya hingga full ya. Nah, lalu setelah itu di sini kalian langsung aja klik kembali dulu. Lalu kalian bisa klik icon yang ini, icon panah ke kanan. Icon panah ke kanan samping logo play. Kalian klik aja. Dan di sini kalian langsung aja klik tanda icon plus lagi, lalu pilih gambar dan video. Dan di sini kalian masukkan dulu satu buah foto. Lalu kalian panjangin aja fotonya itu hingga di detik bit yang 702 ini. Nah, jika kelebihan fotonya kalian tinggal pangkas aja ke kanan. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik lagi tanda icon plus. Lalu kalian bisa pilih gambar dan video, dan kalian masukkan foto yang selanjutnya. Dan kalian panjangin juga hingga di detik bit yang 827. Lalu kalian bisa pangkas ke kanan aja. Nah, lalu setelah itu di sini kalian langsung aja klik tanda icon plus lagi. Lalu pilih gambar dan video, dan kalian masukkan lagi untuk fotonya. Dan kalian panjangin fotonya ini hingga di detik bit yang 1025. Nah jika fotonya kelebihan kalian tinggal pangkas aja ke kanan, lalu kembali, dan kalian bisa klik lagi tanda icon plus, lalu pilih gambar dan video, dan kalian masukkan lagi untuk fotonya. Dan kalian panjangin aja hingga di detik bit yang 1219. Kalian pangkas ke kanan lagi.
Dan kalian bisa klik lagi tanda icon plus, lalu pilih gambaran video, dan kalian masukkan lagi fotonya, dan kalian panjangin hingga di detik bit yang 14:15. Dan jika ada sisanya, kalian bisa pangkas saja ke kanan lalu kembali, dan klik lagi tanda icon plus, pilih gambaran video, dan kalian masukkan lagi untuk fotonya, dan kalian panjangin hingga di detik bit yang 16:12. Lalu kalian bisa, jika ada sisanya, kalian tinggal pangkas ke kanan aja. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa ke bagian detik bit yang 16:12 lagi. Lalu kalian bisa klik tanda icon plus, lalu pilih gambaran video. Dan di sini kalian masukkan lagi untuk fotonya, dan kalian panjangin hingga di detik bit yang kalian panjangin aja hingga di detik bit yang ini, detik bit yang 18:07. Kalian tinggal pangkas aja ke kanan. Nah, lalu setelah itu di sini kalian ke bagian paling awal ya, atau potongan yang pertama, atau foto yang pertama. Nah, lalu untuk di foto yang pertama ini kalian bisa ke bagian detik bit yang 6:00, ke bagian detik bit yang 6:00, lalu kalian bisa klik fotonya, lalu klik bagi. Dan setelah itu kalian bisa ke bagian detik bit yang 7:28, lalu klik fotonya, lalu klik bagi. Kalian pangkas aja ya bagian playhead ini, icon yang berada di tengah-tengah ini. Nah, lalu kalian bisa ke bagian detik bit yang 9:23, lalu kalian bisa bagi lagi fotonya. Dan kalian bisa ke bagian foto yang 11:18, lalu kalian bagi juga. Lalu kalian bisa ke bagian foto yang 13:12, lalu kalian bagi juga ya. Dan untuk di foto yang 15:12 kalian bagikan juga. Nah, lalu kalian bisa ke bagian detik bit yang 17:05, lalu kalian bisa bagi juga fotonya. Nah, setelah kalian bagi-bagi fotonya seperti ini, lalu kalian bisa kita buat dulu untuk efek zoomnya ya, baru kita masukkan efeknya. Kita buat dulu untuk efek zoomnya. Nah, jadi di sini kalian bisa ke bagian foto yang ini, foto yang panjang ini, foto yang panjangnya ini, foto yang setelah bagi ini. Foto yang setelah baginya ini kalian bisa ke bagian foto yang setelah bagi atau foto yang panjangnya ini. Nah, lalu untuk di foto yang ini kalian bisa klik aja fotonya, lalu kalian bisa klik icon yang ini, kalian bisa pilih yang move dan transform. Nah, lalu kalian bisa klik icon yang berada di icon ketiga yang ini, icon yang baris ketiga, kalian bisa klik. Nah, lalu kalian bisa arahin aja ke detik bit yang ini, detik bit yang 6:00. Lalu kalian bisa tambahkan kunci keyframe, lalu klik tanda panah ke kanan, lalu kalian bisa tambahkan kunci keyframe, dan kalian tanda panah ke kanan lagi, lalu tambahkan kunci keyframe, dan kalian tambahkan lagi ya kunci keyframe. Nah, intinya di sini kalian tambahin aja kunci keyframe di detik bitnya. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian detik bit yang kedua, ke bagian detik bit yang keduanya ini, detik bit yang kedua, keyframe yang kedua maksudnya, di bagian keyframe yang kedua. Lalu untuk di keyframe yang kedua ini kalian bisa perbesar aja fotonya hingga 1300 px ya. Lalu kalian bisa ke bagian keyframe yang ketiga dan kalian ubah aja menjadi 1600 px. Nah, lalu kalian bisa ke bagian sini, ke bagian tengah-tengah keyframe-nya, lalu klik aja kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu kalian ke atasin aja. Dan kalian bisa ke tengah-tengah lagi keyframe-nya, dan kalian bisa klik kurva nomor 3 ya, lalu naikkan aja kurvanya ke atas. Lalu kalian bisa ke bagian tengah-tengah keyframe-nya lagi, kalian lihat aja ya garis putihnya ini. Lalu kalian bisa ke tengah-tengah keyframe-nya, lalu kalian bisa tambahkan kurva lagi, lalu pilih nomor 3, lalu naikkan aja kurvanya itu ke atas, lalu kembali. Dan setelah itu di sini kalian bisa klik icon yang ini, icon yang baris 1 atau baris pertama, kalian bisa klik. Nah, kalian tandai lagi keyframe ya di setiap detik bitnya, kalian tandai seperti ini setiap detik bitnya. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian keyframe yang kedua, lalu kalian kalian geser aja di bagian sini. Kalian bisa geser aja ke kanan seperti ini, kalian geser ke kanan seperti ini ya.
Lalu setelah itu kalian terserah bebas ya, kalian mau gesernya seberapa panjang gitunya. Di sini gue pakai yang 805 aja. Lalu setelah itu kalian bisa ke bagian keyframe selanjutnya dan kalian tarik ke kiri. Kalian geser ke kiri ya layar di ininya. Kalian geser ke kiri aja layar di bagian ininya. Kalian geser ke kiri seperti ini. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian tengah-tengah keyframe-nya. Lalu klik kurva, lalu pilih yang nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas. Lalu kalian bisa ke bagian tengah-tengah kurvanya, tengah-tengah keyframe-nya. Lalu klik kurva yang nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas. Lalu kalian bisa ke bagian tengah-tengah keyframe-nya lagi. Lalu pilih kurva nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas, lalu kembali. Dan setelah itu kalian bisa klik icon yang nomor 2, icon yang nomor 2 ini. Baris kedua ya, lalu kalian bisa tambahkan lagi keyframe seperti tadi di setiap detik bitnya. Di setiap detik bitnya ini kalian tambahkan keyframe dulu, dan setelah itu di sini kalian bisa ke bagian keyframe yang nomor 2. Lalu untuk ininya kalian buat negatif 15 derajat. Lalu untuk yang selanjutnya ini kalian buat yang 15 derajat. Yang selanjutnya tadi kan negatif 15 derajat. Nah, yang ini positif 15 derajat. Nah, setelah itu di sini kalian bisa ke bagian tengah-tengah keyframe-nya lagi. Lalu klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas. Kalian bisa ke tengah-tengah keyframe-nya lagi, lalu pilih nomor 3, kurvanya lalu ke atasin. Lalu kalian buat aja kurvanya itu seperti ini lagi dan kalian bisa kembali. Nah, untuk hasil sementaranya itu seperti ini. Oke, seperti ini ya. Lalu setelah itu di sini kalian bisa kembali lagi. Nah, kalian buat seperti tadi ya. Kalian buat seperti tadi, kalian ulangin seperti tadi. Di foto yang panjang-panjangnya ini, foto yang panjang-panjang ya. Jangan di foto yang ini. Yang di foto yang panjang-panjangnya ini kalian bisa buat seperti tadi. Ini foto yang panjang, ini foto yang panjang, ini foto yang panjang. Nah, ini foto yang panjang juga. Nah, kalian buat aja seperti tadi ya. Kalian buat aja seperti tadi. Di foto yang panjangnya itu kalian buat aja mirip seperti tadi ya. Nah, jadi di sini untuk di bagian sini gua skip aja karena untuk menandai keyframe di semua fotonya ini jadi terlalu lama, jadi gua skip aja. Intinya kalian buat aja seperti tadi ya. Di bagian awal tadi kalian bisa tambahkan keyframe dan kalian tambahkan kurva ya seperti tadi. Nah, jadi di sini gua skip aja untuk bagian ini. Oke guys, setelah kalian setelah kalian zoom fotonya, setelah kalian kasih zoom dan kasih keyframe ya, setelah itu kalian bisa pangkas-pangkas fotonya. Kalian tinggal pangkas-pangkasin aja fotonya ya. Nah, kalian pangkasin aja fotonya ya seperti biasa sesuai dengan bitnya. Kalian arahin aja ke bitnya, lalu klik fotonya, lalu klik icon bagi. Nah, kalian pangkas lagi ya seperti ini hingga di foto yang terakhir seperti biasa ya, seperti biasa untuk bagi-baginya. Seperti biasa kalian tinggal bagi-bagi aja fotonya atau kalian pangkasin seperti ini. Nah, kalian bagiin ini juga. Lalu kalian pangkasin aja ya, kalian tinggal pangkasin seperti ini. Nah, seperti ini ya, kalian pangkasin. Nah, lalu setelah kalian pangkas atau bagi fotonya, setelah itu di sini kalian bisa ke bagian foto yang pertama. Di bagian foto yang pertamanya ini, lalu untuk di foto yang pertama ini kalian bisa klik efek, lalu tambahkan efek. Nah, untuk efeknya itu kalian bisa pilih yang distorsi atau warp, lalu kalian bisa pilih yang ubin atau tiles. Kalian bisa cari efek ubin atau tiles. Nah, lalu setelah itu di sini kalian aktifin aja mirrornya, lalu kembali dan tambahkan efek lagi. Lalu kalian bisa pilih efek yang move atau transform. Lalu pilih yang efek ombang-ambing atau oscillate. Dan untuk di bagian sudutnya ini kalian biarin aja. Dan untuk bagian frekuensi kalian ubah menjadi 6,68. Lalu untuk di bagian magnitudenya kalian tambahkan dulu keyframe dan kalian ubah menjadi full ya.
Lalu kalian tahan keyframe-nya dan taruh paling ke kiri. Lalu tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,00. Lalu kalian tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3. Lalu kurvanya itu kalian buat aja ke atas seperti ini, lalu kembali dan kembali lagi, dan kalian tambahkan efek lagi. Lalu pilih efek yang blur, lalu pilih yang buram gerak atau motion blur. Nah, lalu untuk bagian tone-nya ini kalian ubah menjadi 1,20, lalu kembali dan kalian tambahkan lagi efek, dan kalian bisa pilih efek yang foto transform. Lalu kalian bisa pilih efek yang ombang-ambing, dan untuk di bagian sudut kalian ubah aja menjadi 118 derajat atau ya 118 derajat 118,80 di bagian sudutnya. Dan untuk di bagian frekuensi kalian fullkan. Lalu untuk di bagian magnitudenya kalian tambahkan dulu keyframe dan kalian ubah menjadi 1,00. Tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan dan tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah magnitudenya menjadi full ya. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas, lalu kembali dan kembali lagi, dan kalian tambahkan efek lagi. Lalu di sini kalian bisa pilih efek yang warna dan cahaya atau ya warna dan cahaya. Lalu kalian bisa pilih efek yang paparan atau gamma. Lalu untuk di bagian exposure-nya ini kalian tambahkan dulu keyframe dan kalian tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,24 ya atau 20 aja. Tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, dan setelah itu di sini kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kembali dan kalian bisa kembali lagi dan kalian tambahkan efek lagi, lalu pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih yang efek turbulent displace ini. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ubah aja untuk di bagian posisi. Lalu di bagian posisinya ini kalian ubah untuk X nya menjadi 64 ya. Kalian ubah aja menjadi 64. Lalu untuk di bagian kekuatan kalian bisa buat aja menjadi, kalian tambahkan dulu keyframe ya untuk di bagian kekuatannya, dan kalian ubah menjadi 0 dulu ya. Kalian ubah menjadi 0. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling akhir. Tambahkan lagi keyframe dan untuk bagian kekuatannya kalian ubah menjadi 155. Kalian ubah. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kembali. Dan untuk di bagian evolution-nya kalian ubah menjadi 4,20 ya. 4,20 aja. Kalian ubah 4,20. Lalu untuk di bagian huruf-hurufnya ini kalian bisa pilih yang XY. Dan setelah itu untuk di bagian skala kalian bisa tambahkan dulu keyframe dan kalian ubah jam jadi 0,30. Lalu tahan keyframe-nya dan kalian bisa taruh paling akhir dan tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 332 ya ininya 332. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri, dan setelah itu untuk di bagian oktavnya ini, bagian oktavnya kalian turunin aja menjadi 1, lalu kembali. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini kalian langsung aja salin efeknya, klik di 3 yang ada di pojok kiri bawah, lalu salin efek. Nah, seperti ini ya untuk hasil sementaranya. Dan setelah itu kalian bisa tempelin aja untuk efeknya itu di setiap perpindahan foto. Di setiap perpindahan foto kalian tempelin efeknya. Ini perpindahan foto kalian tinggal tempelin. Ini perpindahan foto juga kalian tempelin efeknya. Dan di sini kalian juga tempelin efeknya. Lalu untuk bagian ini kalian tempelkan juga efeknya. Di sini juga kalian tempelkan. Sudah habis. Nah, lalu setelah itu kalian bisa mana ya? Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian foto yang kedua. Foto yang kedua ya, foto yang kedua. Nah, lalu untuk di foto yang keduanya ini, foto yang kedua,
Lalu untuk di foto yang keduanya ini kalian bisa klik efek lalu tambahkan efek. Nah, lalu untuk efeknya itu kalian bisa pilih efek yang distorsi atau warp. Lalu kalian bisa pilih efek yang ubin atau tiles. Nah, lalu kalian aktifin aja mirrornya. Lalu di bagian potongnya ini kalian ubah menjadi 1010. Lalu kalian bisa kembali dan kalian tambahkan efek lagi. Lalu kalian bisa pilih efek yang move atau transform. Lalu pilih yang ombang ambing. Dan untuk di bagian sudut kalian ubah aja menjadi 90 derajat. 91,80. Dan untuk di bagian frekuensi kalian ubah aja menjadi 1,59. Lalu di bagian magnitudenya kalian tambahkan dulu kunci keyframe dan kalian ubah menjadi 1 dan tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan dan tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah aja menjadi 304. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri. Ayo, salah. Dan lalu setelah itu kalian bisa tambahkan kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kalian bisa kurvanya itu ke atas seperti ini. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahkan efek lagi. Lalu pilih efek yang blur, lalu pilih yang buram gerak. Dan kalian ubah aja tone-nya menjadi 0,20, lalu kembali dan tambahkan efek lagi. Dan pilih yang efek warna dan cahaya, lalu pilih efek yang paparan atau gamma. Dan untuk di bagian exposure-nya ini kalian tambahkan dulu keyframe dan tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,10 ya. Atau 1,12. Tahan keyframe yang taruh paling kiri dan kalian bisa klik kurva lalu pilih nomor 3 lalu kembali. Nah, seperti ini. Dan setelah itu kalian bisa kembali lagi dan kalian bisa tinggal salin aja efeknya. Kalian klik 3 yang ada di pojok kiri bawah lalu salin efek. Nah, kalian tempelin aja efeknya itu di semua foto yang belum kita kasih efek. Kalian tinggal tempelin aja ya hingga di foto yang terakhir. Di semua foto yang belum kita kasih efek kalian tinggal tempelin aja efeknya. Oke guys, setelah kalian tempelin efeknya di semua foto yang belum kita kasih efek. Nah, lalu kalian bisa ke bagian detik bit yang ini, ke bagian detik bit yang 1807. Nah, lalu untuk di bagian detik bit yang 1807-nya ini kalian bisa klik tanda ikon plus, lalu pilih gambar dan video dan kalian masukkan satu buah foto dulu. Lalu kalian tinggal panjangin fotonya itu sampai di detik bit yang sampai di detik bit yang 1828. Kalian panjangin aja untuk fotonya ini. Nah, jika ada kelebihan kalian bisa pangkas ke kanan, lalu kalian bisa klik tanda ikon plus lagi, lalu pilih gambar dan video dan kalian masukkan lagi untuk fotonya. Dan kalian pendekin aja untuk fotonya ini, kalian pendekin seperti ini dulu. Kalian sesuaikan sama detik bitnya. Nah, lalu kalian bisa ke bagian paling akhirnya, lalu klik icon yang ini. Kalian klik. Nah, seperti itu. Dan setelah itu di sini kalian langsung aja bagi-bagi fotonya. Atau kalian pangkas fotonya seperti ini. Kalian pangkas. Nah, lalu setelah itu di sini kalian bisa tambahkan efek di fotonya ini. Kalian bisa klik aja fotonya, lalu klik efek. Nah, lalu kalian bisa tambahkan efek. Dan kalian bisa pilih efek yang distorsi atau warp, lalu pilih yang ubin atau tiles. Dan aktifin aja mirrornya, lalu kembali dan tambahkan efek lagi. Dan kalian bisa masukkan lagi efek yang move atau transform. Lalu kalian bisa pilih efek yang ombang ambing. Lalu kalian bisa untuk di bagian sudutnya ini kalian tambahkan dulu keyframe dan kalian ubah menjadi 180 dan taruh paling kiri. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 0, taruh paling kanan keyframe-nya. Lalu klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu setengah aja, lalu kembali. Dan untuk di bagian magnitudenya kalian tambahkan dulu keyframe dan kalian ubah menjadi 419 aja ya. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri dan tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,00. Tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Dan setelah itu kalian bisa klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kurvanya itu ke atas aja. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa kembali lagi dan kalian tambahkan efek lagi. Lalu pilih efek yang blur, lalu pilih efek yang motion blur atau yang buram gerak. Dan untuk di bagian tone-nya ini kalian ubah menjadi 0,20, lalu kembali dan kalian lagi tambahkan efek, lalu pilih yang warna dan cahaya
lalu pilih efek yang paparan atau gamma. Nah, lalu untuk di bagian exposure-nya ini kalian tambahkan keyframe dan tahan keyframe-nya dan taruh paling kanan. Tambahkan lagi keyframe dan kalian ubah menjadi 1,10 aja atau 1,20. Lalu tahan keyframe-nya dan taruh paling kiri dan klik kurva, lalu pilih nomor 3, lalu kembali dan kembali lagi. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Dan di sini kalian tinggal salin aja efeknya dan kalian tempelin aja efeknya itu di foto-foto yang belum kita kasih efek. Kalian tinggal tempelin efeknya seperti ini, tempelin. Nah, lalu setelah itu kalian bisa ke bagian detik bit yang ini, ke bagian detik bit yang 1815, ke bagian detik bit yang 1815. Di foto detik bit yang 1815 kalian bisa klik fotonya, lalu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu kalian bisa balik secara horizontal dan kalian langkahi lagi satu. Kalian bisa ke bagian detik bit yang ini, ke bagian detik bit yang 1913, lalu klik fotonya, lalu klik titik 3 yang pojok kanan atas, lalu klik balik secara horizontal. Nah, seperti itu aja. Nah, jadi seperti itu aja ya. Lalu untuk hasilnya itu sudah selesai. Jadi seperti ini, hasilnya itu sudah selesai. Jadi di sini kalian langsung aja save atau kalian langsung ekspor. Klik icon yang berada di pojok kanan atas. Lalu kalian bisa klik video, lalu klik ekspor. Lalu kalian bisa klik ekspor saja. Nah, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu share video-video yang ada di channel ini supaya channel ini cepat 100k subscribernya dan tahun ini. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.